Sudahkah Anda menghancurkan definisi akan diri Anda hari ini? Sebuah strategi untuk membuat Anda semakin berlimpah dengan cara yang lebih mudah. Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus, MBA. Saya seorang master praktisi Neuro-Linguistic Programming, fasilitator Law of Attraction, serta penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah dan podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Mungkin Anda semakin menyadari bahwa saat-saat seperti ini adalah saat-saat diingatkan bahwa tidak ada yang permanen di kehidupan ini kecuali perubahan itu sendiri. Mulai dari cerita seorang pilot yang kena pecat setelah corona, yang kemudian berjualan burger dan dia sukses di sana. Atau cerita-cerita zaman dulu seperti Kodak yang datang era digital menolak perubahan tersebut karena mereka merasa bahwa era digital tidak akan bisa menggantikan kamera konvensional, yang mana menyebabkan mereka saat era digital menguasai, mereka tidak bisa keep up dan akhirnya nilai saham mereka turun. Dari cerita di atas mungkin Anda semakin menyadari bahwa tidak ada yang solid di kehidupan ini. Kita harus berubah karena saat kita kaku akan definisi yang kita punya, kita akan ketinggalan dengan perubahan yang begitu cepat di kehidupan ini. Sebelumnya, ya kan Anda sekali saat bergabung di email list Berkembang Bersama yang caranya sangat mudah. Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com. Anda akan dikirimkan PDF gratis berisi strategi untuk lebih produktif dengan lebih santai di 2021 sehingga Anda dapat maksimalkan potensi diri Anda sesuai dengan kemampuan unik Anda masing-masing. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk menjadi motivator di sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Saya menggunakan teknik-teknik seperti Law of Attraction, kemudian Neuro-Linguistic Programming yang saya bentuk dalam sebuah materi dan saya berikan kepada mereka dengan anggapan ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa berubah. Namun beberapa saat kemudian ketika saya tanya ke tim leader mereka, tidak ada perubahan yang signifikan. Akhirnya saya menyadari, mungkin saya terlalu kaku dengan definisi akan diri saya. Yaitu saya memposisikan diri saya sebagai seorang motivator. Kenapa tidak saya memfasilitasi atau memposisikan diri saya sebagai seorang fasilitator? Nah, apa yang membedakan motivator dengan fasilitator? Menurut saya, motivator adalah satu arah dari saya mencoba untuk memasukkan informasi dari luar ke diri si karyawan untuk mereka bisa termotivasi menggali potensi mereka. Namun saat saya merubah diri saya menjadi seorang fasilitator, di mana uniknya saya hanya bertanya kepada mereka, yaitu pertanyaan yang dapat membuat mereka penasaran ke dalam potensi dalam diri mereka. Namun karena begitu banyak judgement, begitu banyak ketakutan, informasi dari luar yang belum tentu benar adanya, membuat mereka takut, membuat lapisan seperti bawang sehingga mereka tidak dapat menggali potensi dalam diri mereka. Nah, pertanyaan yang saya gunakan, yang jawabannya kemudian saya tanyakan lagi kepada mereka, fungsinya untuk melepas lapisan-lapisan yang mereka sudah pasang sendiri sehingga ketemu intinya. Nah, inti tersebut adalah diamond, adalah intan yang berupa potensi dalam diri mereka yang akan membuat mereka semakin berlimpah di kehidupan ini. Nah, apakah Anda semakin menyadari pentingnya untuk tidak mempunyai definisi di kehidupan ini? Anda tidak kaku dengan perubahan karena perubahan akan menuntut Anda untuk bergerak lebih cepat, menjadi orang yang berbeda setiap saat. Tentunya dengan nilai core yang sama. Maksudnya di sini tujuan saya adalah memaksimalkan potensi dari si karyawan, namun karena menjadi motivator tidak bisa, saya menjadi seorang fasilitator dan ternyata ketika saya cek lagi terjadi perubahan yang signifikan saat saya merubah posisi saya dari seorang motivator ke fasilitator. Nah, apakah Anda semakin menyadari saat Anda tidak lagi mempunyai definisi akan diri Anda siap untuk menerima kontribusi dari lingkungan yang awalnya tidak bisa masuk karena Anda mempunyai tembok yang tinggi akibat definisi yang Anda buat akan diri Anda sendiri. Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Di sana ada podcast, YouTube, serta blog. Jadi tunggu apa lagi? Hancurkan definisi akan diri Anda hari ini dengan pertanyaan seperti, oke, siapa sih saya hari ini dan karya apa yang dapat saya buat dengan mudah dan menyenangkan? Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.